Selamat malam. Di sini yang baru ada Mr. Surya, terus Miss Mia belum ada ya? Miss Mia, Mr. Ari yang punya essay writing, dan juga Miss Pintaka. Di sini udah ada Miss Pintaka? Belum? Belum ada juga ya? Oke. Dan Miss Mia belum ada juga. Mr. Ari belum ada juga. Berarti yang punya writing. Ari sudah ada. Ari sudah ada. Oh, Ari Mr. D. Oh, ya. Oke, Mr. Ari sudah ada ya. Oke. So without further ado, kita langsung mulai aja ya. So yang baru gabung di sini, thank you so much. Nanti kalian bisa sharing-sharing juga ya untuk ininya masukannya terhadap writingnya teman-temannya semua ya. Oke, let me share the screen first ya. Oke, is the screen visible for you guys? Kelihatan? Can you see the screen? Bisa, Sir. Iya, Mister. Oke, oke, good. Nah di sini keep in mind the purple one, the purple color by the way, it's just apa ya? A minor mistake. Minor mistake-nya could be mungkin pengurangan artikel, or probably because there should be mungkin a preference of word. Jadi kayak word of choices saja kayak gitu ya, pilihan kata yang mungkin yang menurut versinya saya mungkin sounds much better. If you still think bahwa katanya ini lebih bagus, that's up to you ya. Ini cuma masukannya saya aja. Oke, let's start with Mr. Ari. Halo Mr. Ari, are you here? Yes, I'm here, Mister. Oke, gimana kabarnya Mr. Alhamdulillah di Hoir ya. Iya, alhamdulillah baik. Iya, oke Mr. ya. Oke, good. Birthdays are special days, okay, for individuals who celebrate them. But work and study are responsibilities which ought to be carried out by those who live them. Nah, pertama yang saya buat warna ungu di sini ada responsibility-nya. Probably it is much better, Mister ya. Kalau sebenarnya kita tambahkan D-nya aja, the responsibilities. Why the responsibility? Karena work and study-nya sudah spesifik tanggung jawabnya, bisa ya? Oke. Oh iya, Mister. Yeah, are the responsibilities which ought to be carried out by those. Now, I'm going to ask you first, what is live in here? What do you mean by live? Live. Iya. Wait a minute. Apa live di situ? Oh, ini perasaan bukan live deh tadi. Ini apa namanya? Menjalaninya. Oh, oke. Menjalaninya. Oke. Ya udah, kalau hapus aja yang ini ya. Kita hapus aja kayak gini. Oke. Ya udah kayak gini aja. By them, iya kan? But work and study are which ought to be carried out by them. Bisa ya? Oh iya, Mister. Iya, nggak usah pakai live di situ ya. Leave them. Okay, that is to say it's have no relationship between work. Nah, can you guess why I should put a red? Kenapa saya mesti kasih warna merah di situ? Kalau saya kasih warna merah ya guys ya, there must be something wrong. Pasti ada sesuatunya yang salah kayak gitu ya. Mr. Ari, kenapa bisa saya merahkan di situ? Because Didn't. mau pakai didn't ya? No, it's not the reason. Ini tahu nggak? It's ini dia what does it mean? It's seperti ini. Apa artinya it's seperti ini? It's seperti ini tuh artinya kepunyaan sir. Misalnya it's fur kayak gitu ya. Berarti bulu-bulunya. It's-nya ini mengarah ke misalnya itu benda atau hewan kayak gitu. Pokoknya non-person seperti ya. Berarti it's di sini bukan mengarah ke subjek, tapi dia mengarah ke possessive pronoun. Ya, possessive noun. Itu kenapa ada S-nya di sana ya? Itis apa itu tadi ya? Oh, nggak tahu. Soalnya langsung saya copy aja. Oke, berarti that's my mistake. Jadi ya I don't know. Tapi yang kedua, meskipun kita pakai itis di sini, tetap nggak boleh, sir. Soalnya kenapa? Have kan ini kata kerja ya. This is a verb. Iya. Terus ada verbnya juga is. Berarti ada dua verb dong muncul bersamaan di dalam. Berarti hilangkan
is-nya aja mungkin seperti itu ya. Oke. Dihilangkan is-nya karena have-nya sudah ada, tapi have-nya lagi di sini bermasalah. Kenapa? Karena subjek dengan verb-nya itu tidak paralel, artinya tidak agree kayak gitu ya. Harusnya it has kan, it has ya. Nah, mantep ya, it has aja kayak gitu. Jadi yang lain teman-teman jangan keseringan pakai it's kayak gini ya, karena it's seperti ini itu akan menunjukkan dia pronoun. Tapi kalau kalian pakai apostrof di atasnya baru itu menunjukkan kata kerja. Misalnya it's beautiful kayak gitu kan. Nah, mungkin saya taruh sini adalah it's beautiful. Terus saya bedakan it's beauty. Nah, ini beda nih nanti artinya kayak gitu ya. It's beauty di bawah ini artinya kecantikannya. Nggak tahu ini kecantikan apa, mungkin non person. Terus yang di atas itu artinya cantik. Kayak gitu ya. Bisa ya? Namun, Mr. Ari, halo Mr. Ari. Ya, namun kalau saya punya stylenya sendiri supaya Mr. Ari juga pertimbangkan kalau saya yang mau pakai he has no relationship between work, school, and one's birthday. Kalau saya ya, stylenya saya mau ganti ini semua. He has no any relationship, tapi artinya tetap sama, tapi berarti saya cuma paraphrase. Can I say just like this? It does not have some correlation between work, itu tuh, bla 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 bla. Dapat ya? Oke. Saya mau pakai, ya, that's up to you. If you wanna say he has no relationship between work, bla bla bla, that's okay. Tapi kalau saya mungkin akademiknya more like this. It doesn't have some correlation. Berarti tidak mempunyai link atau korelasi kayak gitu ya. Itu cuma pertimbangan aja, Mister ya. Oke, tapi memang kayaknya lebih menarik kata-katanya, Mister. Saya tertarik sama correlation-nya. Correlation tuh kayaknya keren gitu loh. Korelasi, artinya bahasanya korelasi. Dan by the way, where-nya di sini that's up to you. Saya mau pakai ganti dengan since di sini, since atau karena, because. Karena kenapa? Di sini kan dia menunjukkan suatu cause kayak gitu ya, suatu penyebab. Berarti that is to say artinya bahwa itu tidak mempunyai korelasi antara kerja, sekolah, dan one's birthday. Karena kalau saya ya, karena orang-orang itu diwajibkan keep working and going to school even though they are celebrating their birthday. Dapat nggak? Jadi saya mau pakai karena di sini instead of daripada where, di mana. Tapi if you still want to use where, di mana, that's okay. Tapi kalau saya mungkin much better-nya di sini adalah ada hubungan sebab akibat. Ya kenapa akibatnya no relationship, efeknya nggak ada relationship. Ini dikarenakan orang-orang itu tetap diwajibkan untuk kerja. Dapat ya? Oke. Oke. Dan saya mau langsung singkatin aja. Celebrating their birthday, saya mau langsung bilang having di sini daripada saya harus pakai celebrating lagi. Having their birthday kayak gitu. Karena nanti kesannya, Sir, kalau saya pakai celebrating di sini, nanti kesannya adalah, oh ternyata saya masih bisa ya menselebrasi atau merayakan ulang tahunnya saya. While di sini konteksnya kan, Sir-nya bilang, orang-orang itu ya kerja. Jadi kerja, nggak boleh ada celebrating di sini. Berarti kalau ada celebrating di sini, nanti kerja sambil tetap ini dong, merayakan. Jadi saya mau ganti menjadi having. Supaya nanti konotasinya, oh dia itu tetap kerja meskipun dia lagi punya birthday. Dapat nggak? Iya, Mister. Oke, kayak gitu. Oke. Next. Oke. Even in my opinion. Oke. Ingat ya guys ya, even di sini artinya bahkan, ya obviously bahkan ya artinya Mister ya. Iya, betul. Even di sini artinya bahkan, dan by the way even itu bukan konektor ya, tapi dia sebagai adverb yang cuma menambahkan mungkin emphasis kayak gitu ya, penekanan. Bahkan in my opinion people should celebrate their occasion. Nah, saya mau tanya dulu, what do you mean by occasion? Artinya di sini kesempatannya mereka ya.
Maksud saya sih untuk mencari kata ganti birthday-nya aja kayaknya terulang terus gitu. Saya juga pusing juga tadi, Mister. Oke, oke. Berarti kesempatan ulang tahun ini seperti itu ya. Karena by the way, menurut pemahaman saya, occasion itu bisa artinya opportunity. Iya, betul. Opportunity kayak gitu ya. Tapi kalau saya nggak usah pakai dare lagi sini. Saya mau ganti dengan ini. Wait a minute. Such moment. Such a moment ya. Iya. Oh ya, tunggu dulu Mister ya. Wait a minute. Oke, such moment saya pakai people should celebrate such moment in the workplace or education. Apa artinya such moment? Berarti momen-momen seperti itu. Momen-momennya adalah momen yang having birthday kayak gitu ya. In the workplace or education sector. Nah, by the way, tadi saya sempat searching education sector dengan ini kan mungkin seringnya bilang di dunia pendidikan kayak di tempat pendidikan kan, di tempat kerjaan, dapat nggak? Ya di tempat kerja sama di di tempat sekolah. Di lingkungan sekolah kayak gitu ya. Ya, lupa tadi. Iya. Education sector, if I'm not mistaken, guys, kalian juga bisa berpendapat ya. If I'm not mistaken, education sector, sektor pendidikan. Berarti kayak sektor pendidikan mungkin terbagi-bagi. Pendidikan A, pendidikan B, pendidikan C. Oke, berarti ada sektor-sektor pendidikan. Jadi it doesn't kayak literally kayak apa ya, explain, tidak betul-betul menjelaskan ini adalah suatu tempat. Tapi dia menjelaskan ini adalah divisi-divisi. Dapat nggak? Oke. Saya Oke. tuh baru ceritanya baru beberapa hari yang lalu saya di salah satu Zoom meeting mendengar kata ganti Education untuk school itu adalah education sector, Mister, ceritanya. Oh, iya. Jadi Iya, hari ini betul, saya betul. coba gunakan. Iya, betul. Tapi ya cocok nih, cocok. That's true. Education sector ya, education sector. Iya, could be used, tapi mungkin di sini penekanannya di sini adalah tempatnya kayak gitu kan, tempat pendidikannya, iya kan? Iya, Mister. Jadi ya, that's okay if you still want to use that education sector, tapi probably kalau saya ya saya pakai school environment, lingkungan sekolah. Oke. Ya. Tapi if you wanna say education sector sebagai ininya, opsinya that's okay too ya, bisa ya. Wait a minute. Mungkin bisa pakai center ya, boleh. Education center ya. I prefer education center daripada education sector. Tapi if you find this education sector bisa digantikan sekolah kayak gitu ya, that's okay. Ya mungkin sekolah di situ dia kan education sector dibagi sekolah, universitas, institusi, dapat nggak? Kayak gitu ya. Seperti itulah. Dan ingat ya Mister ya, ketika mau pakai penggunaan konektor S, jangan ditaruh koma ya. Ya, jangan ditaruh koma ya. Nggak boleh. Kapan kita taruh koma? Asal ketika konektornya yang ada S, bla bla bla, itu ada di depan, ditaruhnya di depan. Misalnya, S Mr. Ari learn English tonight. Mr. Ari, kayak gitu ya. Learns English tonight, bla 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 bla, baru ditaruh koma. He learn apa? He bla bla bla. Dapat nggak? Iya, Mister. S itu apa, Mister, kalau di depan? S di sini artinya ketika. Oh. S di situ bisa artinya ketika ya. Okay, as it could increase their social link. Nah, di sini S apa artinya di sini? Di sini artinya karena ya. Sebentar, Mister, saya baca mana. Karena itu dapat meningkatkan hubungan sosial. Iya. Dengan yang lain. Ya karena, Mister, di sana. Ya karena. Ya saya juga pernah dapat sih S itu dipakai untuk kata karena banyak banget saya dapat di ini ya, di writing IELTS juga yang di tas 2 mereka
penggunaan kata S-nya tuh banyak juga ya. Dan it doesn't kayak ini tidak cuma mengarah pada kalimat depan tapi juga dia mengarah ke kalimat kedua kalau ada dua kalimatnya. So, we keep going ya, we keep going. Nah, social link. Tahu nggak social link itu apa? Hubungan saya di sana mengartikannya sebagai sebuah hubungan sosial, Mister. Oh, hubungan sosial ya. Tapi kalau saya tadi cari di internet, social link itu mengarah ke media. Waduh, kacau. Iya, Mister. Iya. Jadi saya nggak mau bilang social link, tapi social connection. Connections baru masuk ke hubungan antara manusia. Oke. Ya, kalau link coba ya kita lihat ya. Coba ya, coba. What is social link? Ini, social link adalah leading OSN software, berarti software ya. Software, terus di atas juga social media share link, berarti ada link-link kayak gitu ya. Link yang dikirimkan, URL, dapat ya? Iya, Mister. Terus social link marketing, berarti itu mengarah ke link-link semua, social media link. Nah, coba kalau kita lihat social connection. Nah, ini. Oke. When researcher refer to the concept social connection, ketika para peneliti mengarah konsep social connection, they mean feeling that you belong to a group and general feel close to other people. Berarti ada kata people. Oke, Gitu ya. Mister. Ini juga social Berarti lebih connection. aman tadi saya menggunakan social relationship ya? Boleh social relationship, tapi kalau saya mungkin social connection bagusnya juga ya, supaya nggak mengulang lagi relationship ya. Oke, Mister. Ya, social connection aja ya, the experience of feeling close and connected to others. Bisa ya? Oke, Mister. Social connection with others kayak gitu. For instance, 3/4 of workers and students in Jakarta prefer to celebrate their fundamental moment. Nah, ini fundamental moment ini ya, momen-momen Penting. momen-momen apa, Sir? Momen-momen penting maksud saya. Oke, penting. Pernah dapat memang artinya itu momen penting adalah fundamental moment kayak gitu, pernah ya? Kebetulan memang pernah itu, Mister. Oh, pernah. Ya. Cuman ambigu ya, ambigu. Jadi bukan sebuah artikel tapi hanya semacam kayak pemberitahuan direct speech mungkin. Oh iya. Kalau saya di sini bukan fundamental moment, tapi saya langsung celebrate their Natal days. Ya. Oh, itu kayaknya kata baru. Itu artinya apa, Mister? Natal days? Natal days itu hari kelahiran dari kata Natal. Natal kan Natal yang ini ya, bukan Natal perayaan ya, bukan. Natal itu adalah hari kelahiran ya. Natal hari kelahiran ya, Mister ya? Iya. Oke, Natal day. Iya. Bisa tadi birthday kayak gitu kan, hari kelahiran. Nah, ini Natal day bisa dipakai juga ya sebagai ini daripada birthday terus kayak gitu ya. Kan hari kelahirannya kan, with their best friends due to more incredible. Nah, di sini ada kata more incredible terus diikuti oleh kata juto. Nah, di sini coba saya tanya yang lain juga. Guys, kenapa di sini saya harus merahkan? Do you have any clue, any ideas kenapa kira-kira saya merahkan? Berarti there must be something wrong ya. Karena bukan noun, Sir. Oke, good. Karena bukan noun ya. Berarti ingat ya, Mister. Ya benar. Cakep. Oke. Jutu ini adalah preposisi. Jadi kalau dia preposisi nggak boleh kita pakai. Itu harus ketemu non ya. Iya. Kalau misalnya mau pakai tetap ini, mau pakai tetap more incredible, pakai aja being kayak gitu ya, sebagai penengahnya kayak gitu. Due to being more incredible. Loh, kenapa pakai being di sini, Sir? Karena kan preposisi bisa juga diisi oleh gerund. Bisa ya? Oke. Atau kalau misalnya mau langsung noun-nya, langsung aja. Due to its incredibility. Pakai incredibility ya. Ini.
It's incredibility ya. Mana ya? Ability. Kayak gini. It's incredibility and I suppose it could reduce their emotional pressure. Nah, ini ada kata-kata baru. Mantap ya, guys. Emotional pressure. Tapi kalau saya ini kan tekanan emosi kayak gitu ya artinya, Sir ya. Iya betul. Kalau saya langsung to the point, mental stress. Iya, biasanya kan kalau di kerjaan itu ya, sebagai worker pasti lebih banyak bermasalah dengan mental, tekanan mental ya, mental Ya. pressure atau mental stress ya. Iya kan, Sir? Iya betul, Mister. Kalau misalnya emotional, you wanna use it, that's fine. If you wanna use emotional pressure, tapi kalau saya mau lebih direct lagi, lebih langsung aja, apanya yang ini, apanya yang ditekan mentalnya. Iya, kayak gitu ya. Oke. That's fine if you wanna use emotional pressure, that's fine. During nggak usah pakai this ya, during working and learning process. Oke, nggak usah pakai dia di sini. Aneh aja, aneh aja Iya. saya, Iya betul, Mister. iya, aneh aja saya bilang during the working and learning process kayak. Consequently, they would possess their health circle. Artinya apa health circle? Proses tuh kayak apa namanya? Lingkungan yang Sehat. hubungan gitu loh maksudnya, Mister, lingkungan. Oke. Ini pernah dapat kata-kata ini? Pernah health circle? Pada dasarnya sih belum sih, Mister ya. Oke, belum. Kalau saya jarang dapat health circle ya. Takutnya nanti tuh health circle itu berarti siklus orang-orang yang peduli terhadap kesehatan. Dapat nggak? Takutnya nanti kayak gitu. Jadi saya mau ganti. Can I use this one? Supporting environment. Oke. Berarti lingkungan yang mendukung ya. Mendukung ini bisa dalam bentuk emosi, bisa dalam bentuk mental, dan bla bla bla. Coba dicari aja nanti supporting environment itu ada artinya. Untuk lingkungan kerja ya. Supporting environment. Oke. At the company office and school surroundings. Okay, no more no more correction. Any question, Mister? Enggak ya, Mister ya. Sejauh ini sih enggak. Aman ya? Cuman terima kasih untuk Natal Day-nya. Iya, saya suka itu. Iya, hari Mister, mau nanya, Mister. Iya. Dari which of two bisa ya langsung dari konektor langsung ke modal? Mana? Yang baris kedua. But work and study are the responsibilities which of two. Konektor langsung ke modal Boleh. tanpa Boleh subjek. konektor ketemu dengan modal. Which kan di sini adjective clause kayak gitu ya. Adjective clause ketemu dengan modal boleh. Oke, Mister. Sir, mau nanya, Sir, Iya. cara pemakaian possess bagaimana ya, Sir? Soalnya sering ketemu. Oh, possess. Possess by the way itu sama aja dengan artinya have ya, tapi kalau menurutku possess itu more academic daripada have. Ya, soalnya dilihat dari Cambridge-nya aja yang bilang itu tingkatannya possess itu lebih atas dia daripada have. Justru itu mungkin ya ke kalian sudah saya ulangi beberapa kali pakai possess tapi masih ada yang pakai kata have. Ya, saya nggak bisa paksa juga. Ini. Possess, to have, ini C1. Sama aja artinya have. Ya. Tapi dia tingkatannya C1 artinya mungkin akademiknya dapat banget. Academic word-nya. Daripada kata have, kita masuk kata have ya. Oke, Mister, thank you. Oh iya, sama-sama ya udah nggak ada lagi. A2 ya kalau have ya. Masih di bawah tingkatannya. Tapi kalau untuk penggunaan sama aja sih menurutku. Any question? Nggak ada? Mantap. Kalau nggak ada siap-siap Miss Mia. Halo Miss Mia. Iya, Mister. Miss Mia kemarin Miss Mia kan yang bilang kan kita nggak boleh pakai I dengan we. Loh kenapa Miss Mia pakai di sini? Iya, sudah malam sih kerjanya, sudah lupa saya, Sir. Iya, lupa mungkin ya. Iya, lupa, Sir. Saya catat lapor biar ingat. Capek mungkin ya, capek habis kerja terus langsung
Dikasih lagi mental ini ya. Mental Berlin ya. Kasih ratingnya. The Constitution regulates. Oke, mantap ya. Constitution undang-undang ya. Regulates national holidays for Indonesian workers, which is mantap banget. Which is the second most number Asian among countries. Nah, kenapa saya pakai warna merah seperti ini which is? By the way guys, which is itu bisa menjelaskan satu kalimat seperti ini ya. Tapi untuk bisa menjelaskan satu kalimat seperti ini, memang kita harus pakai which is. Jangan lupa pakai koma ya. Ya. Supaya nanti dia menjelaskan satu kalimat ini, karena takutnya nanti kalau misalnya miss-nya nggak pakai koma, takutnya nanti akan which-nya berdekatan dengan workers, jadi dia akan menjelaskan kata workers. Oke, sir. Oke. Nah, pakai most di sini that's fine if you wanna use most, tapi saya mau kasih option largest bisa dipakai juga ya. Largest. Kemarin saya tuh bingung waktu mau pakai ini, sir. Sempat lama mikirnya juga. The largest numbers bisa ya, sir? Bisa the largest. Berarti angka yang besar, angka yang tinggi. Largest juga bisa, highest juga bisa. Soalnya sering kok saya dapat di berita-berita presentasi di UK ininya reporternya. Oke, largest number. Ada juga ini kan di IELTS rating part 1 kan, largest number among Asian countries. The additional leave off. Nah, ini kata leave off. Ini kan artinya cuti ya. Iya. Ya. Bagusnya Miss pakai hyphen di sini ya, Miss ya. Okay. Supaya nanti leave off-nya ini satu kesatuan, dia akan menjelaskan days-nya. Bisa, Miss? Iya, tadinya saya mau nulis leave days off. Sebenarnya benar nggak sih kalau leave days off? Leave days off. Leave days off itu mungkin artinya nanti berhenti aktivitas kayak gitu ya. Tapi kalau semisalnya leave days off, memang ada artinya sendiri. Leave days off. Nanti saya tanya aja ya artinya ya. Mungkin sebagai kata kerja ya kali ya. Iya, kata kerja. Nanti itu akan berubah menjadi kata kerja. Ya udah, nanti di sini harus ada subjeknya yang noun ya. Bisa ya. Reduces the productivity, good, produktivitas ya sudah bagus, produktivitas, because the birthday person. Nah ini nih salah ini kan, nanti kalau biasanya ya guys ya, kita pakai hyphen itu untuk buat dia menjadi adjektif kayak gitu ya. Dan memang kalau memang sudah ada beberapa nama institusi biasanya itu yang pakai hyphen, ya udah dia bukan adjektif tapi dia adalah noun. Justru itu menurutku ya, birthday person ini sempat tadi saya cari referensi juga, birthday person terus ditaruh hyphen, ternyata kebanyakan yang beropini nggak pakai artikel. Soalnya takutnya nanti dia akan berubah menjadi adjektif. Ya, adjektif kan nggak bisa menjadi subjek. Bisa ya? Iya. Takes a day off when others still work as usual. Then another person leaves. Nah ini nih kayak banyak banget ya perulangan kata ya. Takes a day off, then another person lagi leaves a day off for birthday alternative. Berarti alternately ini berulang-ulang kali kayak gitu ya. Berselang-seling kayak gitu ya. Bisa ya, Bisa ya, Miss ya? Begitu ya? Iya, maksudnya gitu. By the way, the use of then, kalian perhatikan ya guys ya. Then ini kan dia sebagai adverb ya. Adverb. Di sini then bukan sebagai konektor. Nah, kita lihat ya. Oke, ada kata because. Because ini untuk kalimat yang ini ya. As usual sampai sini. Nah, ada lagi kalimat baru. Another person lives a day, bla bla bla. Berarti then di sini bukan konektor. Ya. Dan di sini sebagai adverb. Berarti nanti yang kalimat ininya belum ada kok konektornya. Bisa ya, Miss ya? Maksudnya gimana? Saya bingung. Iya, dan di sini bukan di sini kan ada beberapa kalimat ya. Beberapa kalimat pertama ya kan? Ya, itu yang pertama. Kalimat kedua ini kan? As usual, ya. Kalimat ketiga ini juga kan? Iya. Ingat, kalau ada 3 kalimat kita butuh berapa konektor? 2. Konektornya berapa di sini? Di situ because then bukan ya, Sir? Berarti bukan konektor. Iya, mantap. Itu maksud saya. Dan itu bukan konektor ya. Dan itu adalah adverb. Coba nanti dicari di Cambridge ya.
dan itu dia emphasisnya mengarah ke adverb. Lah udah kalau gitu gimana dong kita pakai then-nya kayak gitu? Ya udah pakai n aja di depannya. And then, oke. Ya. Ya, tapi kalau menurut saya ya, supaya tidak ini berulang-ulang lagi, ada kata lips lagi, ada kata ini lagi, day off lagi, birthday, itu kayaknya berulang-ulang katanya. Saya langsung mau bilang bisa gini nggak, Miss? Tunggu dulu ya. Kita tadi lihat masukannya. Saya mau ganti dengan ini. Terserah Miss ya, mau lihat referensinya atau bagaimana, cuma pertimbangan aja. This happens endlessly. Asik. Udah, untuk menggantikan kata ini semua. And this happens endlessly. Artinya, dan ini terjadi Berulang-ulang. secara terus-menerus. Endlessly itu tidak ada akhir-akhirnya. Iya, iya juga ya, Sir. Iya. Atau Sama aja bisa kan? nggak? This happens alternately. Oke. Jadi, Kalau saya pakai alternately, itu kan secara bergantian kayak gitu ya. Nanti mininya langsung agak rancu. Soalnya kan di sini nggak harus ada memang yang di sini. Kalau gitu. saya, justru saya pakai ini aja. This happens endlessly atau this happens continuously. Secara berkelanjutan kayak gitu. Bisa ya, Miss ya? Iya. Ya, tapi if you want to use this, takutnya nanti jatuhnya writing-nya Miss May itu kayak terlalu pertama Banyak kata yang banyak diulang. repetition of word kayak gitu ya, banyak pengulangan kata. Ya. Dan untuk menghindari itu ya udah kita pakai yang langsung singkatnya aja. Menurutku ya seperti itu ya. Tapi ini tadi untuk take away-nya then itu ingat ya Miss ya, Miss Mia, then itu dipakai untuk adverb bukan konektor ya. Berarti pakai aja n-nya di situ sebagai konektornya. Bisa ya Miss ya? Oke. Next, furthermore, good. When one family, nah ini nih, kalau orang awam yang langsung translate satu one family berarti satu keluarga, gitu ya. Dapat nggak? Iya, jadi langsung family gitu tuh. Enggak, gini aja. When a member of family, berarti, iya kan? Oh When a iya, member of family celebrates the birthday on work day, other members atau others, nggak apa-apa. Ini nih. Nah, penggunaan others ini Miss nggak boleh ya. Udah dipakai s di sini, terus diikuti lagi kata noun di depan. Nggak boleh itu Miss ya. Soalnya kenapa? Others ini adalah pronoun. Pronoun bisa berfungsi sebagai pronoun. Berarti kalau berfungsi sebagai pronoun, ya udah nanti dia akan ditambahkan s. Kalau dia berfungsi sebagai adjektif, hilangkan s-nya. Kayak gitu ya. Hilangkan s-nya. Kalau misalnya berfungsi sebagai pronoun, dalam arti dia nanti kalau sudah jadi pronoun berarti dia nanti acting as a subject ya. Berarti tambahkan s. Nah, justru itu kalau sudah ada others di sini nggak boleh ada noun di depannya lagi. Karena dia akan menggantikan subjek sebelumnya. Tapi kalau saya hilangkan s-nya berarti dia bukan berfungsi sebagai subjek tapi berfungsi sebagai adjektif. Bisa ya? Ya. Other family members, okay. Take a day off to join the celebration. Ini kenapa pakai? Oke. It disturbs the working circumstances. Ini singkat banget kalimatnya. Mungkin bisa digabung Miss Mia ya. Digabung aja ya. Daripada kayak singkat banget kayak gitu. Kalau saya langsung mungkin disingkatnya enhance kayak gitu ya. Bisa ya? Ya, bisa. Bisa ya, kayak gitu ya. Nah, next the working circumstance. Dan tapi kalau saya di sini saya ada masukan juga sih Miss Mia sebenarnya. Saya mau gantikan di sini yang ini nih. Yang mau saya gantikan. Saya opsinya seperti ini. Ini tadi titik ya. Ini kan tadi titik ya. Titik. Such cases. Nah, casesnya ini mengarah kemana yang ini nih? Mulai dari sini sampai sini. Dapat nggak? Iya, dapat. Such cases would disrupt
working system. Sistem kerja. Itu singkat juga, Sir, kalimatnya ya. Iya, singkat juga. Agak lebih lumayan daripada yang tadi sih. Iya. Soalnya saya langsung mau konekkan banyak. Banyak ya di sini. Jadi mulai dari sini. Bisa ya, Miss ya? Iya. Such cases-nya ini mengarah tadi yang di atas, mulai dari skenario ini sampai yang di bawah sini. Bisa ya? Iya, Sir. Next, the more valuable meaning and then celebrating birthday party is thankful for the achievement of an opportunity we get in life. Nah, kenapa saya boleh pakai seperti ini ya? That's okay. I don't kayak any much correction for this or feedback for this, tapi mungkin kalau saya ya, kalau misalnya saya kasih ini tanda-tanda seperti itu, berarti saya juga punya my own version, kira-kira mana yang lebih bagusnya ya, Miss ya? Kalau saya Ini terlalu speaking ya, Sir? Anda tahu justru Saya itu. juga. Nggak terlalu speaking sih, tapi kalau saya seperti ini. The best, asik. The best meaningful way. Ini kayak berkama, meaningful way to celebrate. Berarti saya mau bilang cara yang paling berkesan, meaningful itu berkesan atau bermakna ya, to celebrate the apa itu? Once natal day, kayak gitu ya. Is simply to be thankful for the achievement and opportunity we get in this life. Dapat nggak? Iya. Ya, kalau saya seperti itu ini. kayak semacam simple aja gitu, gak usah. Iya, ya sederhananya kita itu cuma bersyukur. Jangan langsung pakai thankful tadi situ ya. Pakai to be thankful, artinya itu ya ada kata bernya, bersyukur kayak gitu ya. Simply to be thankful for the achievement and opportunity we get in this life. Dapat nggak? Iya. Tapi nanti we-nya diganti apa ya, Sir? Saya jadi bingung jadi. People get in life. Dia aja ya. Day. Oh, Gini. kalau pakai day lebih boleh ya, Sir? Boleh, kan dia bisa menggantikan kata mereka. Yang kurang bagus we sama I berarti ya? Ya. Mister, kalau penggunaan has sama have kan beda. Kalau possess gimana? Ini kayaknya sudah dijawab tadi atau gimana ya? Ini ada yang bertanya. Saya baru lihat chatnya lagi. Oh, kalau possess-nya ya ini aja. Ditambahkan S-nya aja lagi di depan. Semisalnya Miss Mia mempunyai banyak banyak skill. Berarti Miss Mia possess ini kan bentuk pertamanya ya. Berarti tambah lagi S-nya di belakang, berarti possesses kayak gitu ya. Banyak banget S-nya ya. Kayak gitu aja sih perbedaannya. Tapi kalau have ya udah have dengan has itu ya udah ada kan kalimat kata tersendirinya untuk singular kayak gitu ya. Oke, Dava. Kayak gitu aja sih. Oke, kita lanjut ya. Sorry kalau saya slow respon di chatnya ya, soalnya saya lambat-lambat respon di chatnya. Soalnya saya fokusnya di writingnya dulu ini. Bisa, Miss? Bisa, Sir. Okay. Job and education are the fortune. Asik. Fortune ini ya. Rezeki ya. Given by God as people should enjoy on the birthday. By the way, kata given kan ini kayak bukan kurang bermakna sih, tapi kurang serk aja, kurang greget begitu ya, Miss ya. Kurang C1 ya, Sir? Iya, bukan kurang C1 tapi kurang greget aja. Saya mau pakai langsung yang sesuai dengan holy book. Holy book biasanya itu pakai bestow. Oh, baru tahu malah. Iya, bestow on misalnya siapa ya? Bestow on them by God as people should enjoy the birthday. Bestow itu artinya diberkahi kayak gitu. Kayak bless. Ya, bless kayak gitu ya. Tapi saya pakai bestow di sini karena ini sudah berhubungan dengan God ya. Bestowed, sorry. Ada kata bestowednya sini. Kata kerja ketiganya kan? Iya, benar-benar. Dapat, Miss?
Dapat kan? Oke, kayak gitu. Bestow ini bisa artinya memberikan suatu hadiah ya. Coba kita lihat ya di kamus Give Cambridge-nya something ya. as an honor katanya. Iya, seperti itu ya. Bestow. Coba ya. To give something as an honor atau present, ya sebagai present, sebagai hadiah kayak gitu. Ada juga kata gift. Mana ya gift? Oh, ada di kamus yang satu tadi. Itu katanya dia diberikan sebagai gift. Mungkin gift itu bakat seperti itu ya. Atau seperti itulah ya. Bisa ya? Give yang bakat tadi tulisannya GIFT ya, Sir? Apa? Yang bakat tadi tulisannya GIFT. Iya, GIFT. Ini biasanya guys, biasanya ini dipakai di film-film. Ini banyak banget ya film-film barat. Gift itu mereka bukan artinya sebagai hadiah, tapi artinya sebagai bakat. Misalnya you have special gifts. Berarti kamu mempunyai bakat spesial. Bakat itu bisa mungkin jadi indigo kayak gitu ya, atau jadi apa kayak gitu. Pokoknya ada kelebihan lah yang dia punya daripada orang lain. Kayak gitu tuh artinya gift. Bisa ya? Bisa, Sir. Miss Mia, you have any question? No. No, thank you, Miss Thank you Mia. for sharing. Jadi sekarang saya mau catat, Sir. Jadi kalau nggak dicatat soalnya saya suka lupa. Iya, iya. Sudah dicatat? Sudah di screen juga. Thank you. Oke. Miss Pinta, are you here, Miss? Wah, Miss Pinta kayaknya nggak ada ya. Kontribusi tapi nggak ada. Nah, ini nih. Nggak ada Miss Pinta ke Mr. Surya? Iya ada ya? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Ya udah, punyanya Mr. Surya ya. By the way, punyanya Mr. Surya kebanyakan yang saya reference of word aja sih kalau dibilang secara grammar. Nah, Mr. Surya udah nomor satunya di sini ya. Iya, preference of word aja. So for example, I disagree to the notion that supporting the ones who have a special day. Kalau saya langsung ya, instead of panjang-panjang, saya gini aja. One special day. Tapi terserah Mister juga ya. That's the option yang mungkin bisa ini juga dipertimbangkan juga ya. Langsung saya singkat aja. Supporting the one's special day, okay, should not attend their office or school. This is because work or study is the obligation of each individuals who commits. Apa artinya commits di sini, Sir? Artinya berkomitmen ya? Ya. Kalau saya mungkin lebih betternya pakai has committed, berarti telah berkomitmen. Dapat nggak? Soalnya mungkin the meaning atau the value-nya mungkin saya lebih dapat kalau who has committed, berarti dia sudah berkomitmen nih. Berarti kalau berkomitmen ya dia harus kerja, berarti sudah menjadi kewajibannya. Tapi if you still want to use present, simple present commits, that's okay. Bisa ya, Mister ya? Ya. Ya, that's just the interpretation mana yang lebih bagus. Interpretasinya kira-kira telah berkomitmen atau berkomitmen aja, itu kalau saya prefer pakai who has committed. Ya, karena dia sudah berkomitmen. So, by refusing to attend their main activity, nah, ini nih. Yang bermasalah di sini adalah yang ini. Nah, bukan bermasalah sih, cuma preference of word aja. Refusing to attend their main activity. Refusing itu kan artinya menolak ya. Kalau saya supaya nggak terlalu ini ya, saya langsung ya by ignoring. Nah, tadi saya kepikiran ignoring juga, Sir, tapi ya. By ignoring this, di situ mengarah yang ini ya, duty and responsibility-nya, it potentially. Kenapa kalau refuse kan itu menolak. I don't know apakah menolak dengan ignore itu sama artinya, tapi kalau saya beda kayaknya. Menolak kan menolak, berarti kita betul-betul memang nggak mau kan, tapi kalau ignore berarti kita mengabaikan aja kan, berarti kita skip ini. Dapat nggak? Seperti itu. Saya pakai maknanya beda ya, Sir? Iya, kayaknya seperti itu. Coba nanti cari di Cambridge ya, soalnya tadi as I have ini read juga di Cambridge kamusnya tadi, refusing dan ignoring itu ternyata memang beda dalam bentuk arti kayak gitu. By ignoring this, jangan lupa ya, Sir ya. Ini kan Sirnya pakai, jangan langsung potentially di sini. Sama aja tadi kalau misalnya by refusing. Iya.
Jadi Subjeknya harus ya. ada kata with-nya lagi. Iya, harus ada subjeknya ya. Soalnya kan by itu nggak boleh sebagai subjek ya. Iya, belum ada subjeknya sini. Nah, justru itu saya warna merahkan karena belum lengkap di situ. Bisa ya, Sir ya? Siap, It Sir. potentially leads them of losing lessons. Instead of saya pakai losing, saya mau bilang missing. Pada Nah, warna. Missing the lessons or worklist, bukan saya mau pakai missing the worksheet, tapi delaying. Supaya lebih banyak dipakai ya. Delaying the worklist berarti menunda pekerjaannya, which might, saya nggak mau pakai kata disturb, tapi burden, membebani. Biasanya kan kalau misalnya ini kan, kita lagi nggak kerja, pasti yang fellow kita atau yang teman-teman kerja kita pasti bakalan terbebani, mungkin karena ya tambah lebih banyak pekerjaannya, kayak gitu ya. Tapi kalau if you wanna say disturb, that's okay too, that's fine. Tapi ini mungkin kalau saya pakai lebih burden juga. Disturb juga bisa kok, bisa di situ disturb, bisa bakalan mengganggu, mungkin fellow-nya juga kayak gitu. Tapi kalau saya mau tambahkan aja di sini bisa ya, Sir ya, delaying, ya menunda pekerjaannya, worklist-nya dia. Worklist di sini saya cari tadi daftar kerja ya. iya, kayak apa schedule mereka yang mereka kerjain gitu, Sir. Ya. Udah betul. Hence, nah ini nih. Tadi sama aja artinya, Sir ya. Hence itu dia adalah, coba kalau kalian, if you guys don't really ini understand the use of hence, coba kita ya. Hence itu sama kayak therefore ya, Sir? Iya, tapi penggunaannya harus sesuai kalau misalnya tidak diikuti oleh titik. Ini nih. Ya kan? Ada kata N, dia pakai enhance productivity. Nah, justru itu N kan bisa menghubungkan kalimat ya, secara logika kayak. Berarti ya jangan lupa pakai N dulu baru hence. Nggak boleh langsung hence. Boleh kok langsung hence di atas, tapi di atasnya itu, lihat ini. Hence his name is Luka, dia nggak pakai konektor di sini ya. Dia nggak pakai konektor, tapi menurutku hence-nya di sini bukan sebagai konektor, tapi dia sebagai adverb. Bisa ya, Mister ya? Ya, justru itu saya pakai itu di situ. Saya pakai N, enhance. Ya. Wait a minute. Dan pernah juga kayaknya satu kali saya dapat juga itu ada yang sharing-sharing di YouTube-nya penggunaan kata hence. Hence itu dia pakai N memang di situ kalau ada kalimat baru lagi. Kalau misalnya dia ada di satu kesatuan kalimat ya, nggak diikuti oleh titik ya, bisa ya. Kalau diikuti oleh titik itu beda lagi, itu udah betul, bisa ya. Yes, Sir. This impacts to the insufficient works or study of the. Nah ini what do you mean by celebrations institution? Celebrants itu orang yang the one who has birthday party. Terus institutionnya mungkin lebih reverse sama apa? Saya udah bingung mau nyari paraphrasing apa untuk office dan school, Sir. Jadi saya pakai institution. Oke, I see. Berarti oke, berarti mereka itu ini ya, orang yang punya job atau orang kayak siswa kayak gitu ya, siswa yang tapi dia apa ya? Dia itu punya birthday kayak gitu ya. Iya. Kayak gitu. Oh, saya baru. Soalnya saya tadi bingung, institution, kenapa tiba-tiba ada institution ya? Kayak gitu. Oke, I see. Bisa bingung paraphrase, ya. Gimana ya kalau saya paraphrase juga ini? Celebrants institution. Oke. Celebrants aja mungkin cukup mungkin ya, Sir ya. Iya, Sir. Tapi if you wanna use institution, that's okay. Tapi kalau saya celebrants is enough untuk mengerti. Udah mengerti kok celebrants. Saya juga tadi udah ngerti celebrant itu artinya orang yang menselebrasi birthday-nya kayak gitu ya. Soalnya kenapa institutionnya kan sini mungkin sudah diganti dengan study and works ya. Sudah mengarah ke sini berarti ya udah. In my opinion, rather than leaving it, why does not the birthday girl or just boy mix this up? Sir, mix this up artinya menggabungkan itu ya? Iya. Iya, Sir. Tadi saya dapat di Cambridge loh, di kamus Cambridge, mix this up itu artinya membuat saya bingung.
Oh iya. Iya. Nah, coba-coba ya. Jadi hati-hati juga dengan paraphrase ya. Paraphrase yang ada phrasal verb. Soalnya kalau phrasal verb ini fail to recognize two people or things, berarti itu confuse ya, bingung ya. Fail to recognize two people or things correctly by thinking one person is the other person. Nah, I think you are mixing me up. Oke, ya, mix us up. Oke, kita lihat miss something up. Ya. Nah, ini to make a group of things untidy or badly organized or to move them into the wrong order. Ada kata the wrong order ya. Berarti nanti kita berarti itu artinya merandom, membuat itu random. Dapat nggak? Membuat sesuatu itu random. Itu artinya mix up, to mix something up. So, I may say, why do you mix this bottle up? Kenapa kamu buat acak-acakan ini bottle-nya? Dapat nggak? Kayak gitu. Jadi hati-hati untuk phrasal verb ya. Justru itu saya mau ganti. Oke. Saya mau ganti mix this up di sini menjadi, tapi kalau misalnya Surya mau tetap pakai itu, that's okay. Tapi kalau saya mau ganti di sini combine. Combine that to a win-win solution. Asik. Win-win solution ini kedua belah pihak ini ya tercapai ya, kayak gitu ya. Nggak ada yang diskriminasi yang ini ya. Nah ini nih guys, win-win solution itu kedua belah pihak itu saling diuntungkan. Itu artinya win-win solution. Oke. Such as celebrating the birthday at school or office. Oke, I believe by implementing this. Nah ini keulang lagi. Nggak ada subjek. It or atau this ya. Nah, terserah pakai it atau pakai this. Contributes to the social relationship among friends and colleagues. Okay, therefore, both of events, work or study and celebration can be done in the same day, even though there are sometimes. Nah ini saya mau yang bertanya nih, sometimes-nya di sini. Sometimes-nya di situ, sorry. Sometimes-nya di situ that should be reorganized to its regular schedule. Itu kayak maksudnya kayak gimana nih Mr. Sore? Kalau misalnya Mr. Sore yang tadinya kan mereka tuh belajar dari pagi kayak 9 to 5 atau gimana gitu ya Sir ya. Kerjaannya. Nah, jadi kan kalau ada birthday party otomatis harus di reorganize ya, yang kayak ada waktu untuk dialokasikan untuk si ininya gitu, si celebrance-nya gitu. Paham nggak sih? Jadi kayak waktunya harus diubah dikit gitu. Sebenarnya nggak penting-penting banget sih, jadi tapi ya intinya waktunya harus dialokasiin, harus diganti di hari itu aja gitu. Wait. Keluar. Halo. Ini Mr. Pudin keluar kayaknya. Waduh. Halo, apakah saya masih terhubung guys? Halo? Masih, Sir, masih. Oh iya, tadi tiba-tiba ini hotspotnya mati. Gimana tadi Mr. Sore yang sometimes-nya bisa dijelaskan lagi? Apa? Aduh, tadi di mana ya? Ntar, Sir. Belajarnya itu study dari jam ini ke jam ini. Tadi itu sampai situ tuh yang saya dengar. Iya, jadi kan karena adanya selebrasi, jadi waktunya kan jadi berubah, Sir. Nah, jadi tidak even waktunya tuh nggak sama yang kayak biasanya di satu hari itu aja. Oh iya, berarti beberapa waktu yang should be reorganized diatur ulang ya, to its regular schedule. Oh iya, udah. Any question so far, Miss Pintaka? Are you here, Miss? Oke, nggak ada yang punya. Nggak ada, Ustaz. Iya. Ini dia punyanya ya. Atau kita bahas aja mungkin bisa Mr. Soyo dikit
sama yang lain juga? Bisa nggak? Nggak apa-apa sih, Sir. Iya. Birthday is the special day for almost, kita ini aja ya guys ya, kita. Tapi di saya screen Mister belum Screen-nya kelihatan, nggak ada, Sir. Mister. Oh, Share screen-nya. nggak ini, nggak connect, nggak nge. Ini nih. Udah kelihatan? Udah, Mister. Udah, Oke. Sir. Oke, kita diskusi bareng-bareng ya. Di sini ada yang saya merahkan. Berarti yang kalau saya merahkan itu there must be something change, kayak gitu ya. Something be change. Birthday is the special day for almost all people who celebrate it. Okay, good. This moment will remind one on how they want. Ada yang bisa gantiin dulu nggak? Mungkin bisa diketik di chat supaya banyak-banyak yang ini ini. Ini saya salahkan. Kenapa saya salahkan? Not appropriate aja. Atau ada yang kurang kayak gitu. Sudah ada yang berikan pendapat? Atau mungkin juga ini? Atau mungkin juga ada yang langsung mau voice, mau bicara, vocal? Nggak ada. Ayo dong. Nope. Reminder moment, nope. Ada yang lain, ada yang kurang dari remind-nya. Remind-nya ada yang kurang. Ayo, kira-kira apa yang kurang dari remind-nya? Ayo. Ada yang dapat? Remind kita biasanya kira-kira pakai apa? Kurang Diikuti S, oleh apa? Bukan. Ini will-nya kan udah ini kan. Will-nya kan Oh, itu iya. sebagai modal ya. Modal itu nggak boleh pakai S. Pakai off. Remind off, mantep banget. Siapa itu yang bilang off? Nah, 100. Ada off-nya ya. Off. Yang ya udah kita off day were born ini udah kita bisa singkat satu aja ya. Birth. Bisa ya? Sama itu celebrate-nya kelebihan A itu. Sir. Mana? Oh iya, hati-hati ya guys ya. Untuk spelling dari kata-katanya kalian karena sometimes spelling itu ya even if minor mistake tapi it matters lah. Pasti juga itu kayak harus diperhatikan ya. Masih menjadi perhatian juga. This moment will remind once of their birth. Kayak gitu ya, kelahirannya. Boleh pakai Natal Day tadi, Natal Days, that's okay. Hari kelahiran Natal Day kayak gitu. Boleh. Working and going to school are daily activities. Nah, ada yang bisa coba kasih kasih reference, kasih masukan juga. Saya warna ungu karena mungkin ada kata-kata yang lain bisa diganti supaya yang lain juga bisa belajar. Ada? Maybe daily obligation. Daily obligation, okay. Okay, that's okay. Usual activity. Usual activities, okay. Kalau saya mau ganti daily-nya ini menjadi regular. Casual activities, that's okay juga. Tuh mantap tuh ada kata regular. Saya biasanya pakai regular activities. Why? Karena saya terinspirasi dari lagu. Oke, ya regular activity berarti aktivitas yang terus-menerus berlangsung. Rutin juga bisa, rutin activities ya. Regular activities. Tapi kalau menurut saya regular itu might be sounding like more academic kalau saya daripada rutin and daily. Biasanya saya pakai casual and regular. Kalau saya sih, which some people do, nggak usah pakai it di sini ya. Oke, soalnya udah di ini sudah dijelaskan activitiesnya depan, nggak usah pakai it lagi. Ya, for achieve. Nah, saya mau tanya dulu nih, yang jago-jago grammar ya. Kenapa saya merahkan? Nah, satu-satu saya tanya. Miss Sabita. Miss Sabita. Miss Sabita. Bisa dibantu kenapa for achieve di situ saya mau ganti. Guys, bentar dulu ya, saya ini dulu minum bentar dulu ya.
Tunggu bentar ya guys ya. Saya ambil minum dulu. Oke, kita lanjut. Miss Sabita, Ya. kira-kira apa di sini? Ya. Harusnya to achieve their goal. Oke, good. Pakai to ya. To achieve nggak boleh pakai for ya, karena kalau pakai for itu biasanya kita harus pakai verb ing-nya ya. Bisa ya guys ya. Verb ing biasanya kita pakai untuk kalau misalnya dia pakai for to achieve their goal. Lagi Miss Mia, dibantu yuk. Itu kalau di writing nggak boleh pas disingkat tulisannya. Terus agree itu kata kerja, jadi tulisnya I disagree. Oke. Oh, nggak boleh pakai kata I ya? Oh iya, lupa sih. Bisa nggak pakai kata I dalam writing? Bisa kan? Boleh. I think. Bisa, Tapi Mister. mungkin iya, yang nggak bisa mungkin Mr. Surya biar gimana Mr. Surya? Bisa ya? Tapi sebenarnya Bisa, kalau Mister, ini kan dari questionnya sudah ditanyakan ya. Iya. Berarti yang mungkin tadi yang nggak bisa itu adalah we, kita atau you. Yang nggak bisa itu adalah we dengan you. Ya. Dengan she. Kayaknya itu nggak bisa deh. Yang kita biasa pakai di writing adalah they. Kayak gitu ya. They once. Kayak gitu ya. Bisa ya? Ini kalau menurut saya, Sir, kalau dia bilang disagree harusnya sudah di awal opening writing ya, Sir. Kalau ini kalau dia mengaku pribadi nggak ditaruh di sini tulisan. Iya, kayaknya seperti itu. Biasanya kalau ini disagree dengan agree biasanya langsung di awal disebutkan, itu biasanya baru diikuti oleh supporting ideas and elaboration yang lainnya. Tapi kan di sini, by the way, my job is just to correct. Yang ini grammarnya semua ya. Nanti untuk ide-idenya, kerangka berpikirnya mungkin bisa belajar sama Mr. Surya yang lebih hebat ya guys ya. Oke. Ya, sama yang lain juga bisa belajar. Bisa ya, Miss ya? Iya. Mr. Dava, yuk. Bisa dibantu? Shouldn't go to duty. Saya merahkan lagi. Tekan tiap pas itu. Mr. Ari? Should not. Good, should not. Yang pertama itu ya. Yang kedua? Should not go. Kayaknya di sini tadi ada yang pakai duty ya, Mr. Surya kayaknya ya. Iya, Mr. Surya pakai duty tadi. di sana tugas ya. Enggak, Sir, saya pakai work. Oh, pakai work ya. Siapa ya tadi pakai duty yang saya Nggak ada duty perasaan tadi Mr. Surya. Ada ya? Oh, Ada. Aduh. Duty and responsibilities. Duty Nah, and itu kan sama maknanya, Sir. Setara. iya. Oh, gitu Mana? ya. Gini. Iya, Iya, itu maksudku duty apa yang pakai responsibility. kata-kata duty tadi ada ya? Yang pakai kata-kata duty Ya, ya, saya justru itu ya? pakai, Sir, di kalimat saya pakai. Ya. Jadi di Tapi- sini nggak boleh pakai to, ya. Pakai on duty itu artinya bertugas ya. Jadi kalian nggak boleh pakai to duty, harus on duty. Kalau misalnya Mister ini Miss Mia saya tanya, Miss Mia lagi di mana? Oh sir, maaf sir, I'm on duty, saya lagi bertugas. Asik. On duty sir, asik. Lagi bertugas. Oke. Asik ya. Asik Mr. Jubin. Berarti nggak bisa pakai school dong, Sir. Hah? Berarti Iya. nggak bisa pakai school. Ini kan on duty artinya mungkin bisa kerjaan ya, menunya bertugas. Bertugas itu dalam kerja. Kalau ini kan school, bisa pakai itu ya, go to school. Ya, to school. Atau study mungkin, Sir. Iya, study. Boleh. Kita pakai study aja. Iya. Study lebih better ya, supaya nanti enggak Setara ini. jadi, Sir. Iya, tadi supaya nanti setara kayak kita. Ini kata kerja dan ini kata kerja ya. Study during ya. During their birthday
because it's not related. Nah, ini nih saya mau, by the way, saya bisa nggak saya satukan ini semua? Bisa ya? Bisa ya? Bisa ya? Bisa. Soalnya sama juga tadi yang Miss Mia, singkat banget. Saya mau satukan ini. Miss Mia kan tadi singkat banget, jadi boleh nggak saya satukan menjadi seperti ini, guys? Tapi saya mau hilangkan ini, it is not related. Karena kenapa it is not related? Dia tuh udah kayak menurutku kayak it's just kayak giving word yang nggak terlalu signifikan ininya, role-nya. Jadi saya langsung mau bilang kayak gini. Since working or studying is their obligation. Berarti kayak I disagree that person should not go on duty or study during their birthday, kayak gitu ya. Birthday, karena working and studying itu adalah obligation-nya mereka. Iya. Bisa ya? I think they should go to work. Ini banyak banget kata pakai should dengan go to ya. Go to work or school with a new spirit. Bisa ganti new spirit dengan lebih kata yang lebih more much better. Ada yang bisa bantu? With a new spirit kita ganti apa? Saya kalau misalnya mau pakai ini bisa nggak? Enthusiasm. Sama aja, enthusiasm itu dengan spirit hampir sama dengan maknanya ya. With a new enthusiasm, and achieve. Nah, ada kata achieve lagi, saya mau ganti dengan pursue. Pursue their goal better than before in their special day. Any question for this, guys? Ada pertanyaan nggak buat ini? Nggak ada? Nggak ada, Sir. Oke, kalau nggak ada, thank you so much ya. Perhatikan dulu ininya. Ada pertanyaan dari semua writingnya? Nggak ada? Mister, tadi yang nggak boleh itu apa sih ya? You and he yang nggak boleh ditulis di writing. Kalau saya ini sih, soalnya saya jarang banget dapat yang ini. We, you, she dengan he. Yang biasanya kita pakai tuh they, once dengan it. Ya, atau those. Itu boleh atau ya? this. Yang Ya. they once it. Iya, atau that. Atau this. Nah ini biasanya dipakai. Ya. Tapi kalau misalnya kalian pernah dapat pakai kata you atau she atau i, ya udah, berarti benar. Tapi saya jarang banget dapat ini. Mungkin kalian pernah dapat, atau Mr. Surya atau Mr. Ari atau Miss Mia yang lain mungkin pernah dapat di writing ada menulis kata. Nggak pernah ya? Enggak, karena general ya. Oh ya, ya pakai ini aja kalau gitu. They once it, those, this, that dengan this. Atau people langsung ya, people, students, bla bla bla. Guys, ada pertanyaan? Lagi? Halo, Mister. Ya. Ya, Mister mau tanya tadi kayak di bagian atas kalau nggak salah itu yang pertama itu ada yang it has no relationship, terus itu diganti jadi it does not have some correlation between Mister. Tapi kalau mau tanyanya Mister, itu kalau misalnya di writing IELTS itu emang nggak boleh atau kurang baku atau seperti apa Mister? Karena kayaknya kalau ya. kayak kita ngomong casual biasa aja itu kan emang suka keluar ya Mister. Suka dipakai maksudnya. Iya. Oh, yang ininya yang ditanyakan ya, it has no relationship kayak gitu ya? Iya. Iya. Justru itu tadi saya kasih pilihan ini sih, pilihan apa ya? Referensi juga. Karena kenapa? Biasanya yang ini it doesn't have some correlation itu lebih banyak saya dapat di akademiknya, by the way. Pernah saya dapat rating juga. Tapi kalau ini it has no relationship between work bla bla bla. Ini kayaknya more like kurang baku. Karena kenapa ini diikuti no relationship, nggak ada hubungan. Biasanya saya pakai correlation, korelasi. Kayak gitu sih menurutku. Dan di sini hati-hati ya. Kalau mungkin misalnya kalau diganti it has no correlation gitu. Tapi maksudnya ya boleh. Yang saya tekankan ada cuma relationship-nya aja sih. Iya, relationship-nya di sini. Aku pikir kayak it has no itu kurang baku, jadi diganti it does not have some gitu. Iya, boleh. Tapi
Iya, Oh. tapi saya biasanya juga jarang sih dapat kata he has no kayak gitu kan. Biasanya Oh, kalau misalnya memang langsung negatif, langsung pakai it doesn't aja. Dapat ya? oke, sip, Mister. Iya, Makasih. iya. Justru itu saya tidak mau terlalu koreksi banyak ratingnya kalian ya guys ya, because siapa tahu kalian juga punya referensi di luar yang pakai he has no. That's why saya kasih opsi aja seperti ini ya. If you wanna use this, that's okay. If you don't wanna use that, that's okay too. Karena di sini kan kita sharing juga ya. Sharing dalam arti ya, gini ini yang saya dapat kayak gitu. Mungkin lebih bakunya. Dapat ya? Ya, oke, Mister. Any other question? Ada pertanyaan yang lain? Nggak ada? No. Okay, no. If there is no more questions, thank you so much for this lesson tonight, guys ya. Okay, and thank you dan see you juga. Thank you, Mister. Makasih, Mister. Thank you, sir. Iya, sama-sama. Iya. Mister Surya.